Halo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah lama ya nggak bareng kita. Lama, ada kali kalau 10 tahun kali ya? Iya ada, 11 kayaknya 11 tahun. Oke, dan hari ini kita bakalan balik lagi mungkin udah ditunggu-tunggu ya. Karena setiap kali kita muncul di sini berarti kita bakalan datengin satu bintang tamu yang keren banget. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Copy Paste. Jangan lupa di save. Spesial edisi kali ini siapa nih gestarnya Dika? Gestarnya ini adalah pemuda asli Wonosobo. Tapi karirnya luar biasa karena dia melanglang buana gitu ya. Sampai mana-mana. Iya, sampai mana-mana. Kayak nomaden gitu. Hari ini di sini, besok di mana lagi. Susah gitu. Dicari ya. Susah dicari, bener. Tapi nggak tahu kenapa aku sering lihat aja sih. Karena hidupnya juga di Wonosobo sebenarnya. Nah, sebelum ke sana, kita mau ingetin juga ya, teman-teman yang pastinya sekarang lagi nonton, jangan lupa buat subscribe juga di YouTube channelnya Web TV Wonosobo. Oke, buat PW sendiri tayang setiap hari Senin jam 3 sore. Kalau versi audionya di mana Dika? Di Radio Pesona FM di 92,1 FM ya. Bisa didengerin hari Minggu jam 8 pagi. Ya, kita 1 bulan 2 kali pastiin nggak pernah kelewat. Betul. Sebelumnya juga ada banyak episode-episode lain yang mungkin kamu pengen tonton ulang karena banyak banget orang-orang hebat yang kita hadirkan dan siapa tahu ada yang sesuai sama kamu bisa menginspirasi. Betul. Bisa ditonton lagi. Bisa ditonton ulang. Oke ya. Jadi kita sekarang udah kedatangan satu tamu yang keren lagi. Udah nggak sabar banget buat ngobrolin banyak hal karena aku yakin banyak ilmu yang kita dapat. Betul. Biasanya kan kita ngobrol agak kosong ya. Hari ini harusnya sih banyak. Isinya banyak harusnya ya. Setidaknya bisa mengisi kekosongan kita. Iya, betul banget kalau itu. Udah langsung aja kita panggil. Ini dia Mo Alfi. Kita agak ganjel nggak sih? Enggak. Iya, ada lurusnya nih. Itu nyamannya. Oke, selamat datang. Yeah. Selamat datang di studio Web TV ya. Dan kita belum ngasih spill kan. Sebenarnya beliau adalah siapa? Ngapain gitu. Kenalin dong. Siapa nih? Siapa ya kira-kira? Langsung aja diperkenalkan sama teman-teman Copy Paste, Mas Alfi. Oke, nama saya Alfi. Saya filmmaker dan juga visual artist dari Wonosobo. Keren. Dulu langsung di-spill orangnya langsung nih. Visual artist. Orang gitu. masih nanya dari mananya kita bisa tahu itu gitu ya. Dari prestasinya. Nanti kita bakalan bongkar, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu. Beberapa kali ketemu sama Mas Alfi, tapi aku juga belum tahu sebenarnya. Rumahnya tuh di mana sih? Daerah Wonosobo tuh aslinya mana? Iya. Kalau aku sekarang tinggalnya di Jelamprang. Jelamprang, iya. Jalan Tralis. Jalan Tralis. Namanya Jalan Tralis. Pusat Tralis ya? Bener, Jalan Tralis. Tapi kalau sebelumnya aku tinggal di Mulyojoyo. Mulyojoyo itu Sidoarjo, tau nggak? Mulyojoyo tahu nggak? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nah itu, daerah Sidoarjo lah intinya. Kelahiran Wonosobo juga nggak? Nggak, aku lahir di Banjarmasin. Banjarmasin. Nunut lahir. Oh. Dulu Terus habis itu tinggal di sini? ya, habis itu tinggal di sini. Aku pindah itu waktu sebelum SD ya, kalau nggak salah. Oke. Kenapa Wonosobo? Kenapa nggak misalkan daerah lain kayak Papua misalkan atau apa? Pengen sih sebenarnya, pengen di Flores gitu kan asik ya. Asik kayaknya. kan? Tapi kayaknya nggak bisa sih. Jodoh kali ya? Jodoh kali di Wonosobo. Jodohnya di Wonosobo. Lebih dingin. Tapi menarik juga karena aku juga pertama kenal tuh kayaknya sibuknya bukan di visual artis doang. Iya. Tapi banyak kegiatan ini hampir semua ada komunitas, ada Mo Alfi aja pokoknya. Kira-kira Sibuk kesibukannya apa nih selain tadi yang sudah disebutkan? Ada kesibukan lagi nggak? Iya, jadi Pasti ada. Jadi aku sama teman-teman tuh bikin ruang, namanya tuh Sekitar Kita Kreativa. Jadi kita bikin satu ruang yang bergerak di audiovisual dan juga event organizer. Gitu. Terus ruang itu kita buka untuk teman-teman komunitas atau teman-teman lain untuk bergabung berkolaborasi untuk membuat acara maupun karya-karya begitu. Sekitar Kita Kreativa. Betul. Kenapa namanya? Unik sih menurutku, Sekitar Kita gitu. Iya. Apa ya, dulu tuh bikin namanya cuma 15 menit kayaknya, aku lupa. 15 menit. Tapi pencetusnya siapa? Saya sendiri ya. Aku sendiri. Jadi Sekitar Kita Kreativa itu sebenarnya aku bayangin gimana kita melihat sekitaran kita. Kita terlalu banyak melihat kejauhan gitu loh. Kayak dulu kan orang-orang pada bilang
tulannya kurang atuh, ya kan? Nah ini tulannya kurang cerak, ya kan? Kita melihat sekitar kita, sebenarnya banyak hal-hal yang menarik yang ada di sekitaran kita, begitu. Oke, seperti kata peribahasa. Apa tuh? Gajah apa yang bukan, tolong jangan dilanjut. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di ujung pulau kelihatan. Gitu. Oke. Gitu ya. Makanya lebih ke sekitar kita. Keren banget. Suka banget. Tapi dari kita ngobrol sedikit aja udah kelihatan bagaimana ini sangat apa ya, ada nilai-nilai sastra. Aku bisa melihat langsung banyak tulisan di atas ini. Transparan ya. Kayak bacaan-bacaannya udah ketahuan gitu. Udah kelihatan gitu ya. Oke, kalau balik lagi ke dunia perfilman nih Mas Alfi. Awal mula nih bisa tertarik di dunia perfilman tuh gimana? Boleh diceritain? Oke, dulu tuh kebetulan aku tuh kuliah ambil broadcasting film di salah satu kampus yang tidak terkenal di Yogyakarta, namanya Akindo. Oke. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Tahu. Yang jebolan-jebolan sana tahu kan ini. Nggak, masalah sekarang kampusnya udah ganti, namanya Stikom. Dulu Akindo. Dulu Akindo. Jadi aku lulus ke kampusnya ganti namanya, terus ijazahku nggak kepake gitu. Kasian banget. Kampusnya mana? Udah hilang. Nah, kebetulan masuk ke broadcasting film di situ, terus dari situ kenal beberapa teman-teman, terus diracunin, ayo nonton ini, terus tertarik nih, menarik nih kayaknya, menarik bikin film, coba-coba, ya ketagihan. Oke, berarti pakai samaran nggak? Coba-coba ketagihan. Berarti emang awalnya emang udah tertarik dulu buat kuliah di jurusan perfilman bener. Gitu. Nah ini menarik tuh waktu aku dulu SMA. Aku nonton film tuh merasa kayak aku bisa dibawa ke dunia yang sekecil itu ya. Ikut ke bawah gitu ya. Itu dari situ aku mikir kayak gimana sih cara bikinnya ya gitu. Oke, penasaran di balik layarnya. Iya, gimana cara bikinnya. Ternyata waktu bikin susah ya. Belum sampai ke budgetnya ya. Berat itu, makin belum berat. kepikiran waktu itu. Tapi dulu waktu nonton film apa yang sampai bikin bisa masuk ke dunianya? Yang aku inget tuh dulu aku nonton film Forrest Gump. Forrest Gump. Tom Hanks yang main. Oke. Itu. Oh, aksi dong? Enggak, bukan aksi sih. Itu apa film. Ya jatuhnya ada actionnya juga, tapi ada dramanya juga gitu. Oke. Itu yang pertama kali kayak yang aku inget ya, tapi aku lupa yang lainnya. Oke. Tapi ambil jurusan itu memang udah nargetin ke situ atau justru kayak itu pilihan keberapa gitu baru masuk? Itu pilihan pertama sih sebenarnya. Pilihan pertama ya kan. Aku matematikanya jelek, hitungan jelek ya kan, examnya jelek. Apa ya masuk ya gitu. Film aja gitu. Oke. Tapi keren ya. Tapi nggak gagal ya pilihan pertama dan langsung ternyata sampai sekarang digeluti terus gitu. Benar. Karena kebanyakan orang kan ada kalau daftar kan ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga tuh. Kalau udah mentok baru yang ketiga. Ini pilihan pertama langsung gitu. Langsung juga gitu dan beberapa orang juga lebih merasa salah jurusan gitu juga sering terjadi. Kalau dia nggak langsung seneng gitu. Keren. Ya. Okay. Tapi ini juga sebenarnya aku pengen tanya sih. Kalau orang di situ kan biasanya punya dunianya sendiri ya. Ngerasa kayak punya dunia sendiri, kadang pengen sibuk sendiri. Nah kalau tipe Moh Alfi itu yang seperti apa sih kalau mungkin mau bikin film gitu? Oke. Sebenarnya kan film itu kan karya bersama, karya kolektif. Jadi benar-benar tidak bisa dikerjakan hanya satu orang. Mungkin ada yang ngomong bisa dikerjakan sama satu orang, tapi menurutku itu harus dikerjakan dengan bersama-sama, dengan tim gitu loh. Jadi memang yang perlu dilakukan di saat pertama kali ingin membuat film itu ya brainstorming dengan teman-teman, dengan tim, atau dengan krunya yang nanti akan membuat film itu. Oke. Jadi nggak punya dunianya sendiri, tapi dunia bersama. Bersama. Gitu. Itu ya. Balik lagi ke tadi namanya apa? Sekitar kita. Oke. Nah kalau film garapan pertama kali Mas Alfi ini sendiri apa nih dulu? Waduh, tahun berapa mungkin? Aku lupa ya. Pertama kali itu aku bikin film kalau nggak salah tahun 2014. 2014 pertama kali kuliah. Masih kuliah ya berarti? Masih kuliah, masih kuliah. Aku baru lulus 2017, masih muda ya. Muda, hampir sama kayak aku sih. Selisihlah setahun kita. Aku yang lebih muda. Tapi aku lupa ya film pertama itu judulnya apa. Tapi seingatku waktu itu aku bikin sama teman-teman
teman-teman. Oh sorry aku ingat satu. Sebelum aku kuliah aku bikin satu, nyoba bikin film satu itu. Aku lupa judulnya, tapi kita membahas tentang pasar kan Wonosobo pernah kebakaran. Iya, Pernah kebakaran. Waktu itu kita mengangkat isu itu, terus bareng-bareng kita bikin film. Kayaknya nggak jadi waktu itu filmnya. Nggak jadi apa udah jadi tapi nggak tayang? Kayaknya udah jadi tapi cuma disimpan di harddisk doang. Pribadi doang. Buat pribadi, nggak di-share gitu, sengaja nggak di-share. Iya itu karena memang dulu kan kita nggak tahu ya. Saya sama teman-teman, aku sama teman-teman tuh nggak tahu apa namanya. Ini film mau diapain gitu. Harus dikemanain. Nah ya udahlah kita simpen aja buat sendiri gitu. Oke. Waktu itu juga belum ada ini ya, belum maksudnya YouTube belum se-eksis sekarang gitu. Jadi belum ada pandangan buat yaudah di-upload dulu aja gitu. Mungkin nanti someday akan itu ke-up terus banyak yang nonton. 2014 ya. 2014. Kenapa waktu itu nggak coba upload ke Friendster misalnya? Ada durasinya. Ada. Emang bisa durasinya sepanjang itu? Siapa tahu, ya kan? Oke. Nah kalau tadi kan kayaknya Mas Alfi kan mungkin ini ya, saking banyaknya film yang udah dikerjain sampai lupa gitu ya. Nah mungkin genre yang paling paling diminati itu film-film yang seperti apa gitu? Oke. Kalau genre ya sebenarnya apa ya? Aku sama teman-teman juga bikin beberapa film dengan genre-genre yang beragam gitu loh. Ada fiksi, ada dokumenter. Terus tapi beberapa yang sering belakangan ini yang aku produksi sama teman-teman itu lebih ke film eksperimental. Eksperimental. Ya. Maksudnya gimana sih eksperimental? Menggabungkan antara film dan seni kontemporer. Oke. Gitu. Jadi kita gabungin. Posenya otak-atik kaduk sambung-sambung ke. Enggak sih, kita melihat bagaimana kejadian sekarang, bagaimana isu-isu yang berkembang sekarang, terus kita blend dengan multidisiplin seni, misal dengan tari maupun dengan lukisan atau apa, kita bikin satu dengan bentuk film. Wah, keren. Gitu. Berarti itu banyak ini juga ya melibatkan pelaku-pelaku seni yang lain juga akhirnya kalau kayak gitu. Betul. Oh, terakhir bikin apa? Garapannya apa? Terakhir aku bikin film judulnya Intuition. Dia itu aku bikin film di Tartu, Estonia. Kemarin aku ikut film lab di sana dan aku bawa budaya dari Jawa juga, dari Wonosobo, yaitu tari topeng Lengger. Aku bawa topeng Gunung Geli, terus aku gabungin dengan kepercayaan kebudayaan suku Sami namanya di sana, Finno-Ugrik di sana. Terus di blend jadi satu, jadi bikin film judulnya Intuition. Keren. Tepuk tangan di sini, aku salut banget. Keren. Bikinnya aja Estonia, kamu tahu Estonia nggak? Nggak tahu apa-apa aku. Bukan sebelahnya Laksono, bukan. Estonia tuh jauh. Tapi saking jauhnya ini juga nunjukin kalau ya pengalaman nggak bisa bohong ya. Kayaknya ketika pergi ke negara-negara lain itu makin banyak yang didapat. Apa sih perbedaannya gitu? Kalau bikin film di sana, terus bikin film di sini. Iya. Karena sebenarnya aku baru pertama ya bikin film di luar gitu. Kemarin ya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bikin film di Tartu, di Estonia. Perbedaannya memang sangat jauh ya sebenarnya. Perbedaannya waktu kemarin kan kebetulan waktu summer aku ke sana. Jadi sunset tuh jam 10:30 malam. Jadi kita syuting tuh bisa sampai malam. Panjang waktunya ya, lebih panjang. Siang terus ya. Siang terus. Malamnya bentar. Kayak melek nih malamnya kapan? Kayak tidur. Gitu sih. Terus secara krunya kan kebetulan kemarin juga sama ada 2 kru, sinematografer dan juga sound designer yang bareng-bareng dalam satu tim sama aku tuh dari Hungaria. Dari Hungaria. Dan mereka sangat profesional, yang jelas sangat profesional dengan bidangnya masing-masing. Terus yang paling menarik adalah waktu kayaknya. On time-nya sangat on time gitu. Terus kru dari 2 ini namanya Daniel dan Adam. Aku belum kenalan sebetulnya. Oh iya. Kalau pas nanya namanya siapa? Oh iya. Boleh. Bisa aku telepon. Daniel dan Adam. Daniel itu sinematografernya, Adam itu sound designernya. Mereka juga terakhir mereka bikin satu film, aku lupa judulnya, UMI atau apa gitu judulnya. Itu film Hungaria dan mereka 7 bulan di Afrika.
di Afrika untuk bikin film itu, dan beberapa banyak nominasi yang diraih oleh film itu, termasuk official selection di Oscar kayak gitu. Wow, iya, aku sampai tercengang loh ini. Udah sampai sana-sana ini. Ngomong-ngomong, udah pernah di mana aja ini Mas Alfi bikin filmnya, kan udah sampai luar negeri ya? Pernah kemana aja nih memproduksi filmnya? Kalau yang aku datang sebenarnya baru 2, yaitu di Berlin di Jerman waktu itu tahun lalu, terus yang tahun ini di Tartu, Estonia. Berarti ada yang nggak datang dong? Ada. Itu apa? Undangan atau? Pertama kali aku submit Festival Film Internasional itu kalau nggak salah tahun 2020, itu 60 Film Thailand, 60 Film Festival di Thailand. Itu pilihannya 2 waktu itu. Aku mau lulus atau aku mau berangkat itu. Aku pilih lulus. Pilihan berat. Ya, itu berat ya, pilihannya berat kalau itu. Daripada pulang dimarahin orang tua ya, aku mending lulus aja. Itu 2020, berarti juga waktu itu pas masih COVID juga ya? Iya. Atau sebelum COVID waktu itu? Sebelum COVID. Oke, tapi awal 2020. Awal 2020. Keren. Berat ya, memang pilihan berat, nggak apa-apa ya. Tapi ternyata kan kesempatan memang kata orang kan nggak datang 2 kali ya. Tapi kalau di Mas Alfi datang berkali-kali. Karena nggak pernah berhenti mencoba. Coba terus. Emang sering gitu ya ikut atau daftarin film. Iya, sebenarnya itu juga awal pertama tuh 2020 nyoba-nyoba untuk submit ke festival gitu. Terus habis itu ya karena memang aku fokus ke produksi sama teman-teman, jadi nggak begitu mikirin soal distribusi. Baru belakangan ini 3 tahun terakhir ini baru aku pikiran kayak distribusi itu penting gitu. Gimana sih caranya mempertemukan karya film yang kita bikin sama penontonnya itu. Benar. Itu kan memang harus ditemukan ya kan, gimana caranya itu. Maksudnya nggak harus festival film internasional, bisa pemutaran alternatif, bisa ke bioskop alternatif, itu bisa. Itu nggak harus ke bioskop konvensional juga yang kayak kali-kali 1 gitu kan. Iya benar. Kali-kali 1 ya. Sesuai. Nggak harus yang itu juga itu. Kita punya banyak forum-forum apresiasi film gitu, pemutaran film alternatif. Yang penting adalah bagaimana karya ini bisa bertemu dengan penontonnya. Oke. Mantap ya. Keren banget buat kita masih bakalan ngobrol lagi, tapi teman-teman juga udah ngumpulin beberapa fun fact. Coba kita lihat ya, kira-kira bener atau enggak. Dan nanti belum. Mohon maaf nih. Oke, terima kasih. Sekian. Oke, boleh fun fact yang pertama dong. Nih. Katanya pengen buat exhibition film lokal. Dari mana ini? Ini kan hal yang besar ya, ini harapan yang besar banget loh ini. Iya, sebenarnya dulu tuh aku pernah lihat Wonosobo Film Festival. Iya. Dulu, aku lupa tahun berapa itu. Itu ada teman-teman pecinta film dan pembuat filmmaker di sini bikin satu festival film. Terus aku pikiran kayak sekarang, sebelum adanya kita punya bioskop sekarang baru gitu. Sebelum adanya bioskop kan kita sama sekali nggak punya bioskop, nggak punya pemutaran alternatif gitu loh. Kayak mau nonton aja harus perjalanan jauh. Harus ke kota sebelah gitu. Terus aku kepikiran kayak gimana sih kalau kita bikin pemutaran alternatif gitu. Terus kemarin ngobrol sama teman-teman juga apa bikin festival sekalian ya gitu. Tapi masih obrolan dulu, Nggak tahu nanti 10 tahun ke depan, kan? Atau 10 hari ke depan gitu ya. Siapa tahu. Benar. Ya, tapi ini udah masuk obrolan tongkrongan aja atau udah ada sama tim sempat ngobrol? Belum, masih tongkrongan. Di angkringan sih kemarin. Semoga berlanjut ya. Iya kan, karena orang-orang hebat aja awalnya ngobrolnya kan di garasi tuh. Mau Google apa Microsoft dari garasi, ini dari angkringan. Dari angkringan, terus nanti berlanjut tinggal aksi aja. Iya. Amin ya. Amin. Masih ada lagi, Masih ada. Yang kedua nih, film garapannya berjudul Empu mendarat sampai ke Berlin, Jerman. Wow. Empu. Iya, judulnya Empu. Itu bener sih. Tadi udah aku ceritain juga sedikit tadi film. Jadi aku bikin film sama teman-teman sekitar kita Kreativa, terus kita bekerja sama dengan Ibu Mulyani. Ibu Mulyani seniman maestro tari lah yang ada di Wonosobo. Terus kita bikin satu film judulnya Empu. Di situ aku bercerita soal teks ambatik. Dulu aku pernah ngobrol sama teman-teman yang ada di Jogja bahwa teks ambatik itu intinya
kreativitas tuh lahir dari rahim perempuan itu. Jadi kayak misal bagaimana perempuan itu membatik, dia merangkum memori visual dari alam yang dia lihat, terus dia tuangkan di dalam kain batik. Nah dari situ aku bikin film judulnya Empu. Dan yang diambil adalah sosok Bumul ini ya, untuk menggambarkan itu. Bumul itu sebagai koreografer dan juga sebagai penari di film ini. Di film Empu itu. Ini berarti apa? Film pendek atau? Film pendek jatuhnya. Film pendek. Durasi berapa Mas Alfi? Durasinya 4 menit. 4 menit. 4 menit ya. Oke. Ini kan mendarat sampai Berlin itu naik pesawat apa gimana bisa sampai dilempar. Lemparnya itu jauh ya. Nah, itu ceritanya gimana bisa sampai ke sana? Iya, jadi waktu itu tuh aku lupa tahun kemarin ya kalau nggak salah 2023 awal kita produksi, terus habis itu aku mikir kayak misal film kayak gini enaknya kita apain ya gitu kan. Terus ada temen coba ke festival ini gitu. Terus aku coba, ada nih namanya Pool Move On Film Art Festival di Berlin. Aku coba submit, ternyata masuk di official selection-nya, terus diundang untuk kebetulan film ini juga belum premier, jadi sekalian untuk premier di Berlin. Di Berlin gitu. Langsung premiernya langsung di sana loh, keren. Ngomongin film, pembuatan film sampai bisa submit ke Berlin, Jerman. Aku juga penasaran nih. Biasanya tuh tantangan pada saat pembuatan produksi film, kalau dari Mas Alfi sendiri bagaimana? Tantangan pembuatan produksi film banyak sih sebenarnya. Apa nih? Aku penasaran nih. Kalau orang-orang kayak Mas Alfi ini tantangannya apa gitu? Kalau ngomongnya Kesa kayaknya talent sih, San. Kalau dapat orang kayak gini susah kan? Bisa didengar. Apa yang sulit? Apa ya sebenarnya proses pembuatan film itu sangat mengasihkan sebenarnya. Proses itu sangat mengasihkan, terlepas dari nanti hasil filmnya seperti apa ya. Itu terus nanti yang biasanya jadi permasalahan itu adalah bagaimana kita menggabungkan yang tadi aku bilang, bagaimana kita menggabungkan antara kru ini atau teman-teman tim ini menjadi satu visi yang sama. Jadi saat kita udah punya satu visi yang sama, itu akan berjalan dengan lancar lah gitu. Benar. Itu nggak cuma di film doang ya sebenarnya. Iya, semuanya ya kalau itu ya. Benar. Kalau tadi kita bicara tentang Empu itu, apakah emang khusus disubmit untuk kompetisi itu atau udah sampai mana? Atau banyak juga nih yang? Iya. Kalau film Empu itu memang premiernya waktu itu di Berlin. Premiernya waktu itu di Berlin, terus setelah dari Berlin aku nyoba submit ke beberapa festival. Itu kemarin juga diputar juga. Namanya di Vida Film Festival, saya cenengin di Lali. Itu yang udah dilakukan Viva La Vida. Bukan ya? Bukan. Vida aku lupa namanya apa, di Brazil. Aku lupa kotanya namanya. University of Campina. University of Campina. Itu nama kota, Campina di Brazil. Nah, itu terus diputar juga di sana dan menjadi kayak pembahasan oleh kampus untuk membahas tentang seni kontemporer, terutama tari. Dibedah ya dari film itu. Bedah film di kampus. Jadi emang aku mau nanya, bikin film dulu buat di-submit atau emang bikin terus tiba-tiba ada nih kesempatan baru di-submit? Atau pas lihat kesempatan, bikin film? Yang mana dulu? Sebenarnya ya, kalau misal kita bicara tentang distribusinya, pembuatan dan distribusinya, itu sebenarnya kita ada satu fungsi produser yang akan mengsubmit ke beberapa festival atau didistribusikan kemana gitu loh. Tapi untuk aku sendiri sebagai director, aku ya bikin aja gitu. Bikin aja. Develop cerita ini bikin gitu. Mantap. Oke, masih ada fun fact selanjutnya? Nah, ini aku mau baca ini malu ya. Tapi nggak apa-apa karena udah ada di sini ya. Mas Alfi selalu on time. Iya nggak sih ya? Iya, kalau itu tadi udah terbukti ya. Datang ke BWJ sangat on time. Nah, mungkin dari habit on time ini apakah karena sudah menekuni, menjiwai di dunia perfilman dan lain sebagainya gitu, atau bagaimana? Iya, sebenarnya kan kalau misal kita ngomongin produksi film kan, di saat kita molor ya kan, nanti produsernya yang marah-marah nih. Iya, benar. Sewa kameranya gimana, sewa ini gimana ya gitu. Emang dari situ aku belajar buat menghargai waktu sebenarnya, menghargai waktu, dan itu terbawa sampai ke keseharian kayak misal harus on time, harus ini. Sebenarnya nggak harus sih, tapi bagaimanapun caranya kita bisa mengusahakan
di saat kita punya janji atau di saat kita punya acara, gimana kita mengusahakan tepat waktu gitu. Oke, udah jadi kebiasaan jatuhnya gitu ya Mas Alfi. On time. Kalau bangun aku nggak on time. Kalau bangun belum. Berarti kalau udah sadar baru on time ya. Kalau di bawah sadar masih belum. Oke. Oke, masih ada lagi atau udah? Satu lagi. Takut ke cewek karena nggak mau diajakin TikTokan. Iya. Kenapa? Nggak tahu ya. Aku tuh nggak pernah punya TikTok sampai hari ini. Kayak TikTok ini mengandung unsur sinematografi. Betul. Iya kan? Ada slow motion tuh. Iya kan? Iya, kalau aku punya opsi untuk delete WhatsApp hari ini, aku delete. Jadi bukan kesempatan buat download TikTok, tapi mau delete WhatsApp aja gitu. Berarti setelah ini kita ada tetap TikTokan nggak? Ada, malah biasanya kan cuma sekali. Tapi ini karena ketakutannya Mas Alfi jadi 3 kali. Oke. Semakin ditolak semakin menjadi ya. Iya, gitu. Pegang kamera aja boleh nggak? Khusus di sini tidak boleh di belakang kamera. Oke, makasih banget. Itu dia beberapa fun fact dan semuanya benar ya? Iya, insya Allah. Dan kita doakan juga semoga harapan-harapan tadi itu bisa tercapai segera. Aku kayaknya pengen jadi orang pertama yang kalau beneran ada aku dikabarin lah gitu ya kan. Apa gitu? Misalkan bikin apa tadi exhibition. Oh iya. Terus misalkan kalau bikin film butuh talent ya kan. Kan ada gitu. Irsa maksudnya. Tujuannya kan? Irsa gitu. Sama kali. Oke, tadi setelah kita udah ke segmen pertanyaan dan juga ada fun fact, saatnya yang ditunggu-tunggu kita mau tahu nih reaction dari Mas Alfi di Wi-Fi area. Bagi passwordnya dong. Oke, Wi-Fi area ya. Kira-kira bakalan ada apa aja? Nah, kita bakalan cek bareng dan reaction dari masing-masing ya. Terkait entah ini video, entah ini foto, kita juga belum tahu. Jadi langsung aja. Yang pertama, Wi-Fi area ada apa nih? Wis mau ra gelem ngewangi nyurung truk. Saiki ming meneng wae. Aja-aja bener. Mau ki duit sing dikeki gotrek mau duit sing ra berkah, ya toh? Astagfirullah ya Allah. Sing ngarani Dian nganggo susuk barang. Ki, marake treke gotrek mau dadi mogok toh? Yuning, lemu ngomong ki hati-hati lho ya. Bapakne bocah-bocah kuwi lek golek duit. Tuh. Oke. Tahu nggak film ini? Film Butejo. Ya, ini kalau dilihat barusan tuh ibaratnya ada Hirsa, ada Faza, ada Mita, ya kan biasanya kan yang paling depan tuh. Nah, itu tuh. Ini barusan salah satu penggambaran. Tapi kita bukan ngebahas tentang itu ya. Kita ngebahas tentang ini adalah salah satu film yang bikin film-film dengan muatan lokal itu naik banget kan. Ngerasain juga nggak? Betul. Itu Tilik ya Juli. Iya. Nah, Tilik itu setahu gue ya. Setahu gue Tilik itu produksi dari Rafa Cana. Rafa Cana satu PH yang lumayan menginspirasi di Jogja. Itu direkturnya namanya Mas Wahyu dan ada salah satu asisten direkturnya juga temanku dulu di kampus. Terus Tilik ini menjadi salah satu film yang alternatif genre film yang mengangkat lokalitas, mengangkat tes kemahasiswaan, maksudnya kayak film-film mahasiswa gitu untuk ke ranah yang lebih luas lagi gitu. Oke, ini juga sebenarnya kan kalau misalkan orang-orang Jogja atau katakan orang Wonosobo lah, ini kan masih sangat relate ya. Relate banget. Iya kan. Ini memang banyak film yang mengandalkan relatable buat banyakin penonton atau gimana sih kalau kunci bikin film-film kayak gitu tuh? Enggak ya, sebenarnya kalau menurutku nilai lokalitasnya itu menjadi poin plus untuk bikin sebuah cerita atau gagasan cerita yang nanti akan dijadikan film itu memang nilai lokalitas ya apa yang kita punya sebenarnya apa yang kita punya di sini, apa yang ada di sini dengan bahasanya, dengan culture-nya, dengan kebiasaannya itu memang malah menjadi sebuah cerita yang lebih menarik. Karena gitu. nyata di kehidupan sehari-hari gitu ya. Tadi kayak yang Mas Alfi bilang sebenarnya lihat di sekitar gitu aja tuh malah justru lebih banyak gitu ya kalau idenya dikembangkan. Pernah bikin film kayak gini juga nggak?
Aku tuh gak pernah bikin film komedi, Mas. Gak pernah bikin komedi. Tapi aku pernah bikin film fiksi juga. Itu dulu waktu di kampus lah bareng teman-teman. Tapi genrenya juga mungkin nggak sebagus Tilik gitu. Oke, apa tuh film Apa judulnya apa dulu, Mas? Apa ya dulu? Film... Aku lupa judulnya. Lupa ya? Lupa aku judulnya. Udah lama kali? Udah lama. Aku kayaknya nolap gitu dulu. Cuman ikut udah tidur, tapi lupa apa ya tadi ya. Oke, tapi ini nggak ada keinginan buat bikin film dengan tema yang serupa? Iya. Sebenarnya untuk film fiksi ya, untuk film fiksi aku pengen nyoba nyari cerita sama teman-teman brainstorming bareng untuk bikin satu film, mendevelop cerita film fiksi gitu. Film fiksi yang mengangkat tentang lokalitas. Oke. Kalau menurut Mas Alfi sendiri nih mengangkat lokalitas itu di Wonosobo gitu tuh yang apa ya istilahnya yang kental sekali, ini Wonosobo banget gitu. Kalau pernah nggak ada pandangan apa pengen mengangkat isu ini gitu, karena dia identik banget nih sama Wonosobo gitu. Apa ya? Selain pasar ya? Itu identik sih, tapi Iya, nggak usah lah. Itu lumayan identik. Identik sih. itu juga identik ya. Ya mungkin sih kayak film Pu lah. Film Pu kan juga bagaimana aku sama teman-teman tuh nyari sebuah ya kayak tes ambatik itu, terus kita lihat di sekitar di Wonosobo itu seperti apa. Ternyata kan Wonosobo ada kayak apa namanya topeng Sontoloyo, tapi ada di topeng itu juga bisa dibilang bagaimana maskulinitas dan feminitas itu kita bisa ambil feminitas dari situ. Menurutku bentuk lokalitasnya berada di dalam tariannya maupun di dalam topengnya itu sendiri. Nah itu juga angkat soal hal-hal seperti itu karena ini apa namanya banyak orang tahu Lengger gitu kan. Wonosobo kan terkenal dengan topeng Lengger, tapi tidak bisa melihat bagaimana. Bukan tidak bisa sih, belum menemukan bagaimana Lengger ini dilihat dari beberapa sudut pandang lain gitu paling. Oke, jadi berbagai sisi itu yang coba dicari justru ya. Tapi kenapa nggak komedi? Aku tuh nggak bisa bercanda, Mas. Oh, dari tadi di sini lucu banget. Oh, aku sampai terpingkal-pingkal. Ini gini aja aku ketawa loh. Iya, tapi lucu. Lucu kan berarti. Kan Indonesia kan lagi banjir komedi kan. Benar. Kenapa enggak? Apa ya? Aku tuh pernah nyoba. Aku bikin apa namanya satu kayak ya kita kreativa dan sebelumnya juga aku bikin kayak PH gitu. Terus aku pernah dapat klien untuk bikin iklan komedi. Itu aku nguliknya lama banget. Sampai aku nonton filmnya Stephen Chow, tonton ini gimana bikin komedi gimana ya caranya. Agak rumit gitu ya menurut Mas Alfi ya. Rumit karena mungkin kayak apa ya? Menulis cerita itu kayak kita cerita sama temen gitu loh. Kayak kita cerita sama temen, kayak harus kita cerita sama keluarga, gitu ya. Harus nyambung juga. Tapi gimana caranya kita di saat aku yang tidak terlalu komedi ini ya. Dipaksa untuk komedi. Dipaksa untuk berkomedi itu agak kayaknya susah itu. Susah ya. Agak maksa kalau jatuhnya gitu. Oke, kalau apa namanya di dunia perfilman kan emang sebenarnya ngomongin film kan juga seni gitu ya. Dengan berbagai genrenya gitu. Nah, kalau Mas Alfi ada nggak sih istilahnya suka atau ya kiblat gitu dari berbagai banyak sutradara di Indonesia? Ada nggak sih Mas Alfi yang kayak istilahnya suka sama genrenya sutradara ini gitu? Oh iya. Favorit gitulah menurut Mas Alfi? Kalau menurutku sih semua karya film itu punya baik di dalam sudut pandang tertentu ya. Yang jelas semuanya baik gitu. Tapi kalau ngomongin yang aku inget dari belakangan ini, terakhir ini aku nonton, aku keingat film judulnya Monster, itu Hirokazu Koreeda namanya, dari Jepang. Ya, itu film luar ya? Film luar itu bagus banget menurutku, yang belakangan ini aku tonton. Terus kalau yang short movie-nya itu aku nonton Basri and Salma in the Never Ending Comedy. Ya. Itu karyanya Kozi Rizal, itu orang dari Makassar yang memang karyanya bagus banget menurutku. Oke, keren ya. Jadi gitu sebenarnya banyak inspirasi yang ngebentuk apa jadinya Moh Alfi juga seperti sekarang ya pastinya ya. Iya, sepertinya. Tapi keren banget sih dari nah, kalau menurut Mas Alfi sendiri tuh biasanya ada beberapa sutradara yang memang lebih suka ke genre tertentu gitu, atau memang dia sukanya acak gitu, kadang komedi, kadang fiksi dan lain sebagainya gitu, atau gimana sih sebenarnya kalau sutradara-sutradara yang
Mas Alfi tahu gitu. Iya, itu balik lagi kayak tadi bagaimana dia bercerita. Nah, dia mahir bercerita dengan bahasa apa gitu loh. Bahasa komedi, bahasa drama gitu, bahasa horor misal gitu. Nah, dia mahir bercerita dalam hal apa gitu-gitu. Nah, menurutku balik lagi ke dalam ke sutradaranya, dan dia sutradara kan basicnya beda-beda, ada yang basic visual, ada yang basic teater gitu-gitu. Jadi ada penekanan-penekanan tersendiri di dalam, misal kalau basic teater pemeranannya, itu basic visual itu visualnya kayak gitu. Oke. Tapi emang gitu sih ya, kayak misalkan kita mau lihat film, kalau udah ada Joko Anwar kita nunggu seremnya kan. Iya kan. Film kalau udah ada Ernestnya kita nunggu lucunya kan. Betul. Jadi udah ada plotnya sendiri-sendiri gitu. Masing-masing emang punya ciri itu ya. Ciri khas masing-masing. Nanti kita tunggu, minta kalau ada Moh Alfi kita bakalan tunggu juga ya. Iya. Bakalan gimana serunya. Wah, kita tunggu aja ntar tampil di bioskop ini sebelah. Sekarang udah ada, nggak usah jauh-jauh. Kabupaten sebelah. Masih adakah? Ya, ini exhibition film salah satunya ya. Jadi kan ada yang fokus ke kayak perlengkapannya, peralatannya gitu, nunjukin bagaimana produksi di balik sebuah film. Ada juga dari latar belakang yang lainnya gitu. Kalau seorang Moh Alfi ini pengen bikin exhibition film tuh yang seperti apa gitu besok ya kan? Kan 10 hari lagi, bentar lagi. Amin 9 itu. Cepet banget. Kira-kira udah kebayang belum? Pengennya kayak apa sih kalau kebayang exhibition film? Enggak sih, kalau aku ngebayangin karena memang yang tadi aku ceritain juga, di saat aku memang kuliah di film, aku mempelajari film, tapi memang aku menggabungkan antara seni kontemporer dengan film, akhirnya ketemunya adalah film-film eksperimental gitu. Dan aku kadang juga bingung dengan eksperimental yang, apalagi aku hidup di Wonosobo. Hidup di Wonosobo, kalau misal orang Kaliwiro aku suguhkan dengan film eksperimental kan nggak mungkin gitu nggak mungkin. Maksudnya bukan meng-underestimate ya, tapi emang misalnya beda aja tontonannya. Tontonannya gitu. Beda segmentasinya gitu untuk mereka. Jadi kalau misal bayangannya nanti aku sama teman-teman bikin kayak exhibition atau festival film, itu mungkin yang lebih relate dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini. Sekaligus mengenalkan beberapa bentuk-bentuk baru, walaupun nanti akan ada sedikit eksperimentalnya mungkin atau genre-genre yang lain gitu. Tapi lebih bagaimana nanti dekat dengan orang-orang yang ada di sini. Ya. Semoga terjadi ya, segera. Semoga terjadi segera, karena pasti bakalan seru banget, dan di Wonosobo kayaknya belum ada sih. Ya, mungkin ini jadi orang pertama nanti yang bikin. Betul. Ya. Semoga bisa tercapai lah ya. Dan selanjutnya, tentunya kita masih bakalan lanjut setelah ngobrol panjang. Tadi kita ngulik tentang Moh Alfi. Selanjutnya kita bakalan seneng-seneng. Ini adalah segmen yang paling ditunggu sama Hersa, karena biasanya Hersa dapat banyak keuntungan dari permainan-permainan yang kita lakukan ya. Jadi langsung aja, ini dia main bareng Mabar Skuy. Oke, ini saatnya buat kita main bareng. Selamat datang ya buat yang pertama kali datang ke sini, berarti akan merasakan juga sensasinya bermain di sini adalah permainan yang tidak menyenangkan tapi penuh tekanan. Jadi aku disclaimer dulu nih ya, dari awal ya. Nggak kaget ya, karena kita udah punya satu host sendiri untuk main bareng. Namanya adalah Alica. Mana Alica? Halo. Iya. Suara-suara goib. Bahagia semuanya. Bahagia. Bagaimana kabarnya bahagia? Bahagia dong. Sudah, kalian pasti sangat menunggu segmen ini kan? Kalau bisa skip aja sih. Baiklah, halo Alfi, gimana kabarnya siang ini? Baik. Ya, saya melihat tuh kayaknya udah nggak sabar tiktokan gitu. Tapi harus melewati game dulu gitu ya. Sebenarnya pengen langsung tiktokan. Nanti kita akan tiktokan santai aja, tapi sebelum itu kita mau game dulu ya. Ini tentunya bareng aku Alicia. Kali ini kita punya permainan yang membutuhkan agak banyak orang gitu. Maka dari itu, teman-teman host dan juga Alfi hari ini tidak akan sendirian, akan dibantu sama volunteer. Ada apa nih? Ada apa?
apa? Oke. Sama Caca, oke. Mudah sekali, mudah sekali. Nah, permainannya adalah tugas volunteer adalah menciptakan satu bel. Bel unik ya. Belnya Bel unik. dari mulut. Silahkan mau itu belnya bunyinya gitu atau tik tok gitu terserah. Yuk dibikin dulu, sudah dibikin? Ya. Nah nanti Curiga nih. Takut dimakan. akan ada pertanyaan dari saya. Oke. Pertanyaannya adalah berkaitan pengetahuan umum. Paling umum ya. Pokoknya seumum-umumnya pengetahuan gitu ya. Udah curiga nih. Terus nanti tugas dari volunteer adalah kalian cepet-cepetan bilang bel. Kalian tidak urusan untuk tahu jawabannya. Yang perlu memikirkan itu adalah orang-orang di depan kalian. Oke. Siap. Bel kita apa? Wah, kayak nggak kedengeran ya. Gak apa-apa. Saya bisa mendengar dengan hati. Oke, yang tengah? Kakak des. Yang ini ketiga? Ya, siap. Yang ketiga? Kelompok pertama. Kelompok kedua? Kakak des. Oke. Kelompok ketiga? Kodamnya bagus. Ayo. Kita mulai. Percobaan ya. Tapi ada punishment-nya. Ya. Jadi kalau misalkan salah, silakan kalian menggambar. Oke. Itu aja yang kalah, begitu. Udah mulai terbiasa ya. Oke, pertanyaan kelima. Satu. Gak apa-apa, berarti langsung selesai. Kalau mulai dari 5 selesainya di 17 soalnya. Oke. Yuk, pertanyaan pertama. Teruskan peribahasa berikut ini. Sikek-sikek lama-lama jadi. Kakak des. Ini pertama bener. Soalnya belum selesai udah. Tadi pertanyaannya apa? Gak ada ulangi pertanyaan. Pokoknya langsung dijawab. Tuh, ayo cepet. Rebut. Rebut. Nomor satu. Bukit. Betul. Coret teman-temannya. Gitu ya. Sini. Ya, ini Permisi ya. Ini contoh dulu sini. Permisi ya. Panjang banget. Maaf ya. Boleh. Ya, nggak apa-apa kan? Hati-hati kesurupan ya. Oke. Itu kamu coret. Itu coretan. Aleca boleh ganti bel nggak? Iya boleh. Teman, soalnya orangku kan nggak kedengeran. Ya. Ganti bel ya, boleh ya. Ganti bel, yuk. Ganti bel yang kenceng apa? Apa ya? Belnya? Alexis. Oh, small. Oke. Alexis ya? Oke. Soal kedua. Gantinya panjang amat, Alexis. Yuk, udah mau ganti lagi nggak? Enggak. Yuk. Pertanyaan kedua. Di mana tempat lahir dari Kecebong? Tempat lahir dari. Udah, ayo mana? Siapa? Nggak boleh kasih tahu. Diskualifikasi. Enggak. Dia kasih. Coret. Silakan coret. Memberi tahu jawaban. Bukan memberitahu jawaban dia. Pertanyaan. Itu juga nggak boleh. Yang mana nih? Itu juga nggak boleh. Oke, ganti Kak. Udah? Ganti. Game macam apa? Ini game macam apa? Di mana tempat melahirkan dari katak? Ya, tengah. Tempat melahirkan dari katak. Di sawah. Salah. Nggak ada satupun katak yang melahirkan. Betul. Ya dicoret. Caca coret berarti. Caca kena coret. Sini ya. Jadi. Ini nanti dikat aja ya. Caca coret. Enggak. Tutup sini. Coret dulu. Tutup sini. Coret dulu. Oke, next ya. Sutradara dari film itu ya. Aku tahu nih. Siapa aku kan? Ih, Ya, aku. namanya dong. Oh, namanya Muhalfi. Yeay. Coret.
Di pupilnya boleh. Yang belakang yuk, yang belakang. Yang belakang. Oh ya, silakan. Seneng ya. Iya, betul. Nah, oke, lanjut. Berapakah 56 dibagi 2? Uhui dulu, monggo. 27. 27. 28. Ayo. 28. Ya, taktis. 28. Betul. Nih. Tapi langsung aja dua-duanya nyoret yang ketiga. Ayo kita coret. Boleh. Oh gitu ya. Ini terserah host aja sih kalau ini. Panjang banget. Soalnya episode kemarin kamu bersih ya. Oh gitu. Oke, baik. Selanjutnya ya. Nah, dulu nih yang belakang belum puas. Oh, pasien yang belakang ya. Yuk. Ayo. Pertanyaannya adalah sampai minum. Uhui. Air. Iya. Bener lagi. Aku sudah menduga yang salah padahal. Yuk. Oh, mau suruh jawab susu ya? Setelah ini pertanyaan terakhir ya. Permisi ya, Mas. Udah banyak nih. Oke, banyak banget ya. Sengaja emang. Biar on point. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, bentar belakang belum. Oh iya. Nah, langsung pakai 3 jari, mantap, Kayak ijazah ya. Yo. Apa perbedaan kunyit dan kunir? Takdes. Ya, takdes. Takdes dulu. Takdes. Perbedaan tulisannya. Salah. Bener dong. Salah. Apa perbedaan kunyit dan kuning? Tulisannya. Jawabannya apa teman-teman? Nggak ada yang berani jawab. Nggak ada yang berani jawab. Nggak salah, udah salah coret dulu. Oke, satu. Kok gitu? Makan 3 jari boleh. Tiga jari. Iya. Boleh, 3 jari boleh. Iya. Tuh. Pinternya. Yang belakang pakai 5 jari boleh. Ya Allah. Enggak, 1 jari aja. Yuk. Kunyit dan kunir itu sama ya guys ya. Kunyit asem, kunir asem. Kunyit sama kunir beda. Beda. Ya emang ya? Sama. Beda. Kunyit cuma bahasanya aja yang beda. Bahasanya beda. Betul, baiklah terima kasih untuk keseruan hari ini. Yeay. Kali ini ya. Terima kasih, kita berjumpa di lain kesempatan. Alicia pamit, dadah. Terima kasih Alicia ya. Oke. Kok saya salah sedikit tapi kenanya paling banyak ya. Tapi ya udahlah ya, gimana lagi. Makasih. Teman-teman ngapain di situ? Oh ya, belum tambah. Pulang. Boleh kembali. Terima kasih. Udah. Ya. Bayarannya di belakang. Nasi kotak. Oke, makasih juga buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih untuk Moh Alfi yang sudah datang hari ini ya saya. Ya. Paling bersih ya, Mas Alfi ya. Emang nggak usah so tahu ya kuncinya ya. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Oke. Terima kasih ya udah menemani kita hari ini, dan walaupun berakhir dengan coret-coret seperti ini, tapi senang banget kita tetap dapetin banyak hal baru hari ini. Pokoknya semoga sukses terus buat Mas Alfi. Ayo. Apa kamu tercengang? Aku masih enggak. Lanjut aja. Aneh banget. Kayaknya yang dicoret aku yang kena kodam kamu ya? Iya, tadi soalnya aku sempat megang Mas Alfi. Oh iya. Tadi kan udah di warning suruh hati-hati. Serem banget. Ya, tapi tetap kita ingetin juga jangan lupa nonton. Bakalan ada episode baru tiap 2 minggu sekali. Bisa langsung ke YouTube Web TV Wonosobo atau ke Radio Pesona FM Wonosobo. Betul banget. Ya. Jangan lupa tagline-nya dong. Apa? Copy paste. Jangan lupa di save. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.